Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tegal akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Setia Rini Utami dari SMK Negeri 2 Adiwarna. Saya Hesti Verlianti dari SMP Islam Terpadu Dar Al-Faradis berbasis pesantren Adiwarna. Dan saya Joko Setiawan dari SMP Negeri 1 Warureja Kabupaten Tegal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Hesti. Ya, gimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah baik sekali Bu Hesti pada hari ini ya. Ya, alhamdulillah ya Pak. Ya. Ini sebelum kita mulai coaching ya Pak, sebagai bentuk awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Pak Joko. Ya. Nah, pertama saya akan mendiskusikan dulu terkait rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Kemudian pada kegiatan coaching kita ini nanti coach selaku Pak Joko nanti jadi coachnya ya. Ya. Jadi sama coachingnya akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nah, antara lain yang pertama, apakah nanti coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak Joko memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya, dan juga bagaimana coaching nanti bisa merespon atau menanggapi atas pertanyaan yang diberikan Pak Joko nanti. Oh iya itu. Nah, terus jangan lupa ya Pak, nanti tetap disesuaikan dengan prinsip coaching. Kemudian antara lain ini ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan ini ya Pak, memaksimalkan potensi. Nah, pertama pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu kompetensi apa sih yang akan Pak Joko kembangkan pada coaching nanti? Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama akan saya jawab bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini ya, yang pertama adalah presence Ibu, dalam arti apa? Kehadiran penuh. Saya kembangkan juga ada pendengar aktif ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Pak, kompetensi mana sih yang ingin dikembangkan secara lebih spesifik nantinya Pak, yang akan diobservasi nanti? Ya, baik, dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini adalah yang spesifik, yaitu mendengar aktif itu. Ibu menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Terus pertanyaan yang terakhir ya Pak, ini apa sih indikator atau tujuan yang diharapkan dalam proses coaching kali ini nanti? Ya, pada pertemuan kali ini saya ingin coach itu mendapatkan solusi tentang apa yang menjadi permasalahan dari si coach tersebut. Kurang lebih seperti itu Bu. Ya, baik Pak. Mungkin demikian dulu ya Pak. Ya. Untuk kegiatan observasinya, Ya, Ibu. silahkan nanti Pak Joko bisa melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih Bu Hesti atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Joko. Waduh, hari ini sangat luar biasa sekali Bu Rini. Iya Pak. Iya. Gimana Bu Rini hari ini kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya sehat Pak. Gimana Pak Joko sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Rini. Alhamdulillah saya sehat sekali, penuh semangat, dan jangan lupa Bu Rini, kita harus selalu berbahagia. Siap Pak. Bu Rini, kalau boleh tahu nih, dengar Bu Rini ada yang mau disampaikan pada saya. Betul Pak, jadi ada yang pengen saya ceritakan sama Pak Joko. Oh gitu. Apa sih Bu yang mau diceritakan? Begini Pak, saya tuh melihat rekan-rekan saya dan memperhatikan teman-teman saya gitu di sekolah. Iya. Rekan-rekan guru itu sepertinya kurang semangat dalam mengerjakan aksi nyata di PMM. Padahal kita kan sebagai guru harus terus mengembangkan diri ya Pak. Iya. Jadi kita kan sudah dikasih wadah melalui platform Merdeka Mengajar. Iya, betul sekali. Dan kita pun bisa belajar dari situ. Nah, untuk rankingan perolehan sertifikat di PMM pun sekolah
saya masih di bawah dari sekolah lainnya. Saya pengen sekolah kami tuh bisa meningkatkan lah untuk perolehan sertifikat PMM-nya gitu Pak. Tapi gitu. untuk menyemangati teman-teman saya itu saya masih bingung gimana caranya gitu Pak. Padahal saya yakin teman-teman saya itu pasti bisa Pak. Oh gitu ya. Berarti kalau saya garis bawahi ya yang diceritakan Bu Rini itu, Bu Rini ingin meningkatkan ranking ya, terutama ranking sekolah dalam hal perolehan sertifikat pada PMM itu ya Bu ya. Iya betul sekali. Melalui, kalau nggak salah melalui aksi nyata ya Bu ya. Iya Pak. Betul seperti itu? Betul Pak, kan kita harus setiap menyelesaikan topik kan kita agar tahu bahwa kita memahami topik tersebut kita harus melakukan ya. aksi nyata. Nah kalau sudah lolos validasi baru kita bisa mendapatkan sertifikatnya gitu Pak. Oh seperti itu. Kira-kira dari percakapan hari ini Bu Rini, apa sih yang Bu Rini itu inginkan atau ingin dapatkan pada percakapan hari ini? Jadi dari percakapan hari ini saya tuh pengen nantinya ada solusi permasalahan dan ada perubahan untuk teman-teman saya agar bisa lebih termotivasi untuk mengerjakan aksi nyata di PMM Pak. Oh gitu. Jadi Bu Rini ingin melihat perubahan ya Bu ya dari rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru dalam pengembangan diri, terutama pada platform Merdeka Mengajar itu ya Bu. Kurang lebih begitu ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira di sekolah Bu Rini nih, sekolah kita terutama, sudah di level berapa sih Bu dalam kondisi idealnya, dari kondisi idealnya itu, atau dikatakan ya menurut Bu Rini sekitar skala 1 sampai 10 itu kira-kira berapa? Kalau menurut saya sih Pak, sekolah kita itu masih di level 6 ya Pak. Oh iya. Soalnya saya perhatikan hanya beberapa guru saja yang konsisten mengerjakan aksi nyata di PMM. Masih banyak guru-guru lain yang belum konsisten untuk mengerjakan aksi nyata di PMM itu Pak. Oh begitu. Berarti sekarang menurut Bu Rini itu di level 6 ya Bu ya sekolah Pak. kita ya. Kira-kira dalam kondisi sekarang ini bisa ditingkatkan pada level berapa Bu? Kalau setelah Bu Rini mendapat pengembangan itu, kira-kira Bu Rini pengennya ada skala berapa? Kira-kira? Berapa ya Pak? Saya yakin sekolah kita itu bisa mampu di level 8 Pak. Wah sangat luar Iya, biasa Pak. sekali. Karena Ya. saya yakin teman-teman saya itu mampu, hanya Iya. kurang dorongan saja dan kurang motivasi saja gitu Pak. Oh sangat luar biasa sekali ya Bu Rini, antusias sekali ya Iya, Pak. untuk menuju dari level 6 sampai menuju ke level 8. Baik, berarti dari level 6 ke level 8 Ibu, kira-kira usaha apa yang Bu Rini akan lakukan untuk memotivasi rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru agar terciptanya adanya perubahan, terutama perubahan skala itu dari level 6 sampai ke level 8? Jadi mungkin saya bisa melakukan mentoring ya Pak, atau dengan benar-benar individu Iya. secara face to face dengan rekan guru saya untuk bisa membimbing atau memotivasi dalam mengerjakan aksi nyata itu Pak. Oh begitu. Berarti Ibu Rini merencanakan untuk mementoring ya Bu ya, atau pendampingan kepada rekan-rekan yang lain, terutama rekan-rekan guru sejawat Bu. Kira-kira selain itu Bu, ada tidak ya strategi yang pernah Ibu Rini lakukan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan apa yang dilakukan Bu Rini? Dalam arti seperti ini Bu, Ibu Rini sudah melakukan mentoring ataupun yang lainnya, tapi ada nggak teman-teman itu merasa nyaman atau merasa nggak nyaman yang Ibu Rini lakukan seperti itu? Mungkin akan lebih baik itu jika melakukan seperti workshop atau pelatihan khusus gitu Pak. Tapi untuk ke arah itu kan butuh persiapan. Jadi kita juga perlu diskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian menentukan waktu. Ya, betul. Dan tentunya
memerlukan biaya yang tidak sedikit juga, Pak. Oh begitu, berarti Bu Rini tadi sudah merencanakan ya Iya, Pak. kegiatan mentoring, pendampingan, workshop, serta pelatihan-pelatihan yang ada ya. Cuman ya kira-kira dari ketiganya nih, dari ketiga kegiatan yang Bu Rini akan mencoba merencanakan itu, kira-kira Bu Rini untuk saat ini lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasi itu yang mana dari ketiga kegiatan itu? Kalau saya pikir mungkin yang mentoring ya, Pak. Yo gitu. Iya, soalnya kalau misalnya harus mengadakan pelatihan atau workshop itu butuh proses yang panjang dan melalui administrasi dan sebagainya kan itu butuh waktu yang tidak sedikit. Kalau yang bisa segera dilaksanakan mungkin yang mentoring itu, Pak. Oh gitu. Berarti Ibu lebih memilih yang mentoring ya Bu ya, Iya, Bu Pak. Rini ya. Kira-kira nih Bu, untuk mementoring sendiri memerlukan dukungan dari siapa saja Bu? Kalau menurut Bu Rini? Ada sih, Pak. Mungkin beberapa rekan guru bisa membantu saya. Oh iya. Ada beberapa rekan guru yang sudah mulai konsisten mengerjakan aksi nyata di PMM. Di antaranya ada Pak Zaki, Oh Pak ada Zaki, Pak ya. Miftah, Iya. kemudian ada juga Pak Budi. Mungkin gitu. saya akan berkolaborasi dengan beliau-beliau untuk membantu saya dalam mentoring rekan-rekan guru lainnya. Oh gitu ya Bu, saya juga mengenal itu Pak. yang Ibu Rini sebutkan. Memang beliau itu sangat luar biasa, penuh Iya, betul semangat, sekali. apalagi terkait dengan PMM itu beliau itu sangat semangat. Dan Bu Rini juga nggak salah pilih lah kalau misalkan minta bantuan mereka. Luar biasa sekali. Oke Bu Rini, berarti Bu Rini ingin ini ya melaksanakan mentoring dengan cara kolaborasi bersama ya dengan rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru terutama. Kira-kira nih kapan nih Bu Rini akan melaksanakan mentoring tersebut? Mungkin secepatnya ya, Pak. Ya. Bisa jadi minggu depan, tapi sebelumnya saya juga harus koordinasi dulu dengan beliau-beliau tadi Ya. tentang terkait kolaborasi kita untuk mentoring rekan-rekan guru lainnya agar bisa sama-sama termotivasi dan Iya. terdorong untuk mengerjakan aksi nyata sampai mendapatkan sertifikat di PNM. Oh gitu, baik Bu. Saya lihat Bu Rini sangat antusias sekali, sangat semangat sekali, apalagi sekolah kita dalam arti tertinggal dengan sekolah lain. Bu Rini penuh semangat sekali ya, saya apresiasi Ibu. Saya apresiasi sekali kegiatan yang membuat Ibu itu lebih semangat untuk menjadikan sekolah kita itu rankingnya lebih tinggi lagi. Kira-kira dari percakapan ini Bu Rini, pertemuan pada hari ini, apa sih yang Bu Rini dapatkan? Jadi dari percakapan hari ini saya bisa mendapatkan gambaran ya Pak, yang Iya. tadinya saya masih bingung bagaimana caranya itu memotivasi rekan-rekan guru untuk mengerjakan aksi nyata di PMM. Setelah kita berbincang-bincang dan ngobrol, akhirnya saya punya gambaran nih kira-kira apa yang bisa saya lakukan agar bisa memotivasi teman-teman guru yang lain Ya, dan bisa baik. ikut serta mengerjakan aksi nyata sampai akhirnya mendapatkan sertifikat sehingga ranking sekolah kita tuh bisa naik. Wah, luar biasa sekali Bu Rini. Alhamdulillah Bu Rini itu sudah memiliki gambaran ya untuk bagaimana menciptakan perubahan, terus juga dalam memotivasi teman-teman rekan sejawatnya Bu Rini terkait mengerjakan aksi nyata pada PMM. Nanti saya tunggu kabar-kabarnya ya Bu Rini ya. Bagaimana Bu Rini setelah melakukan kegiatan mentoring itu ya, saya juga pengen ada hasilnya setelah Bu Rini mementoring teman-teman rekan sejawat yang lain. Siap Pak. Mungkin percakapan ini hari ini kita cukup ya Bu Rini ya. Iya Pak. Semoga Bu Rini melakukan kegiatan tersebut dengan kolaborasi bersama dengan rekan-rekan itu membawa kebaikan bersama, terutama kebaikan sekolah, terus juga berjalan dengan baik, dengan lancar, serta mendapatkan umpan balik yang positif seperti itu. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya Iya, sehingga sama-sama saya Bu juga Rini. bisa
mendapatkan gambaran dan solusi dari permasalahan saya, Pak. Ya, sama-sama Bu Rini. Kalau Bu Rini itu barangkali punya masalah, terus juga kalau Bu Rini itu punya unek-unek ataupun yang mengganjal pada diri Bu Rini, silakan cerita aja Bu, gak usah sungkan-sungkan. Ya, siap Pak. Terima kasih atas waktunya, bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak sehingga saya bisa punya gambaran, memberikan motivasi dan dorongan kepada rekan-rekan saya lainnya, Pak. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya. Juga sudah mau ngobrol dengan saya dan mau terbuka. Oke, silakan Ibu barangkali mau mengajar lagi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Bu Rini. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Hesti. Gimana Pak Joko tadi sudah melakukan coachingnya sama Bu Rini? Ya, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Rini, dan alhamdulillah Bu Hesti, Bu Rini sangat luar biasa, dan juga kita proses coachingnya juga berjalan dengan lancar seperti ini Bu. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Nah, ini sebelum penutupan Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ya. pasca observasi. Nah, yang pertama, apa yang sudah Pak Joko lakukan pada saat melakukan coaching dengan Bu Rini? Apakah sudah tercapai indikator ketercapaiannya? Ya, baik Bu Hesti, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Rini. Itu saya sesuai dengan alur Tirta, yaitu dari mulai menanyakan tujuan, terus juga identifikasi, serta rencana aksi dan tanggung jawab. Dari beberapa alur tersebut, coaching itu dapat menceritakan permasalahannya Bu, serta juga menemukan solusi-solusi yang menjadi permasalahan si coaching tersebut. Menurut saya sebagai observer pada proses coaching tadi antara Iya, Pak Joko pasti. dengan Bu Rini tadi ya, ini sudah terlihat berjalan dengan baik ya Wah, Pak. terima kasih Bu Hesti ya. Terus proses alur tirtanya juga sudah sesuai. Kemudian Pak Joko juga sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya Pak kepada Bu Rini, sehingga Bu Rini itu bisa menemukan solusi permasalahannya. Ya. Terus selain itu juga proses coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Ya, baik Ibu Hesti. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya dari pertemuan tadi, dengan cara memahami alur Tirta, sehingga saya bisa lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Hesti. Nah, sehingga agar coaching ini dapat menemukan solusinya gitu. Ya, baik ya Pak. Ya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, Ibu Hesti. Baiklah, saya tutup ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Hesti, terima Ya, kasih. sama-sama.